Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang konsep pendidikan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 yang dimana ayat ini dibahas oleh kelompok 13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasnan Rifaldi Silaban dengan NIM 2215050047. Baiklah, langsung saja. Sebelum menjelaskan materi, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farajaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Yang mana yang artinya yaitu Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dan dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari ruh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Jadi inti dari Quran surah 10 Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 ini yaitu yang pertama, pada Quran surah At-Tahrim ayat 10 dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, yaitu ayat ini memberikan perumpamaan tragis tentang istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam. Meskipun keduanya adalah istri para nabi yang mulia dan soleh, mereka memilih jalan kekafiran dan pengkhianatan terhadap risalah suami mereka. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa berkhianat di sini bukan dalam konteks perzinaan,
melainkan pengkhianatan dalam masalah agama. Mereka tidak beriman dan cenderung memihak kepada kaum kafir. Konsekuensinya yaitu posisi suami mereka sebagai nabi sedikit pun dapat mereka tidak sebagai nabi tidak sedikit pun dapat mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas keimanannya. Pada Quran surat Tahrim ayat 11, dalam tafsir Amoni kayak Wahbah Zuhaili berbeda dengan perumpamaan sebelumnya. Ayat ini menampilkan figur Aisyah, istri Fir'aun. Meskipun hidup di bawah kekuasaan seorang tiran yang paling zalim dan menindas, Aisyah memilih jalan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah memohon rumah di surga dan keselamatan dari Fir'aun serta kaumnya yang zalim. Wahbah Az-Zuhaili menekankan ketekunan imannya dalam situasi yang sangat menantang. Kekafiran suaminya sama sekali tidak mempengaruhinya, bahkan tidak menghalanginya untuk mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surah Tahrim ayat 12 dalam kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, yakni ayat ini mengisahkan Maryam binti Imran, seorang wanita yang menjaga kesucian dirinya dan memberikan firman-firman Tuhannya serta kitab-kitabnya. Az-Zuhaili menyoroti keistimewaan Maryam yang menjaga kesuciannya, ketaatannya yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya yang teguh terhadap wahyu. Dia adalah simbol kesucian, ketaatan dan kebenaran. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, yang mana tentang konsep pendidikan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.